Terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkau membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, menghancurkan kubur yang begitu gelap, dan Engkau menjadikan Yesus Kristus terang yang sungguh-sungguh sudah menghancurkan segala ketakutan, kegelapan di dalam muka bumi. Dan kami takjub, karena kami diizinkan menjadi manusia-manusia yang terus dibawa bukan hanya untuk mengingat secara mental bahwa Engkau adalah terang yang sudah menghancurkan kegelapan itu. Sehingga kami boleh masuk ke dalam ciptaan baru. Oleh karena itu kami memohon kiranya Engkau berkenan. Supaya terang yang daripada Engkau sendiri. Supaya pencerahan yang daripada Roh-Mu yang kudus itu. Membawa kami masuk ke dalam firman, ke dalam isi hati-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh menghidupi dan hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dengarlah seru doa kami ya Allah, karena kami sungguh rindu untuk mengalami apa yang Kau pesankan kepada kami pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dengar seru doa kami, berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat ya mendapat kesempatan sekali lagi untuk mengalami hidup bersama Kristus yang bangkit. Nah, saya pakai selamat yang panjang karena saya merasa selamat Paskah itu kayaknya udah makin klise gitu ya. Jadi selamat untuk dapat kesempatan mengalami hidup bersama Kristus yang bangkit. Sebab itulah yang terutama. Saat kita ingat karya Allah membangkitkan Yesus yang sulung dari kematian. Nah, kesempatan mengalami hidup bersama Kristus yang bangkit sebenarnya diberikan setiap minggu pada saat kita beribadah. Sebab setiap minggu adalah perayaan kebangkitan Kristus mingguan. Paskah dengan P kecil. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya menduga sebagian besar kita sangat meyakini kebangkitan Kristus sebagai kebenaran. Nah, sayangnya keyakinan demikian masih banyak orang-orang Kristen, keyakinannya itu terkunci pada penerimaan rasional dan penghayatan intelektual semata. Nah, dalam realita global pada saat ini sebenarnya banyak sekali contoh bagaimana seorang manusia mengalami hidup bersama Yesus yang bangkit, dan ini masih terus-menerus terjadi secara real sampai detik ini. Salah satu contohnya adalah ditampilkan lewat film berikut ini, saudara yang terkasih. Nah, film ini bukan kisah nyata, ya, bukan kisah nyata dari satu orang, tetapi dari beragam kasus pengadilan di mana orang-orang Kristen mencoba untuk melakukan pembelaan iman Kristen. Filmnya adalah ini, God's Not Dead. Boleh tahu siapa yang sudah tahu atau pernah menonton film ini? Boleh angkat tangan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang sayangnya setahu saya film ini tidak masuk ke Indonesia ya. Ya, God's Not Dead. Nah, salah satu fakta yang menarik perhatian saya melalui film ini adalah aktor ataupun figur ataupun karakter Ming Wang yang dimainkan oleh aktor bernama Paul Kwok. Nah, Ming Wang adalah seorang dokter, tapi dia sebelumnya itu asal dari Tiongkok, tentu adalah seorang ateis, tetapi secara perlahan-lahan menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus karena ia mendalami studi mata manusia. Jadi selagi belajar mengenai anatomi mata, kompleksitas mata, Ming Wang ini bertanya banyak sekali mengenai eksistensi Tuhan Allah. Lalu mengapa Tuhan yang ditonjolkan, paling tidak di kalangan lingkungan dia studi, yang ditonjolkan adalah kenapa Yesus Kristus. Nah, saya kasih dalam proses ia mempelajari anatomi dan kompleksitas saraf mata manusia, dia mengalami apa yang disebut sebagai disequilibrium mental. Atau bahasa yang mungkin kita bisa Google, disequilibrium syndrome. Terjadi sebuah gejolak batin dalam diri seseorang pribadi yang terus bergelombang, akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan dan terjadi disorientasi.
Tapi ini bukan vertigo. Nah, Ming Wang mengalami hal tersebut karena dia terus bergumul berpikir bagaimana mungkin kompleksitas mata manusia itu beserta jaringan sarafnya, konektivitas dengan otak dan kemudian dengan segala macam gerak tubuh, bagaimana semua itu terbentuk di dalam kurun waktu yang cukup pendek. Kurang lebih 9 bulan di dalam rahim wanita. Dan kemudian setelah bayi itu hidup, mata baru benar-benar bisa melihat dalam kurun waktu beberapa saat. Dia mempertanyakan itu. Nah, hal ini yang mendorong Ming Wang studi lanjut PhD di bidang laser physics. Disitulah dia ketemu dengan profesor bernama John Wiener. Dan profesor ini yang membuka hati dan wawasan Ming Wang, khususnya di dalam diskusi tukar pikiran mengenai iman kepada Tuhan pencipta dan akhirnya kepada Yesus Kristus. Singkatnya, kisah hidupnya sebagai alim mata itu kemudian difilmkan berjudul Sight. Berdasarkan autobiografi yang beliau tulis. Jadi beliau adalah seorang dokter mata yang menjadi inventor dari kontak lens yang terbuat dari plasenta manusia. Jadi bayi begitu keluar ada plasenta, dia lakukan riset ternyata bisa bikin kontak lens dari plasenta untuk mengkoreksi masalah kornea mata manusia. Jadi beliau dapat paten seperti itu dan akhirnya terkenal dengan luar biasa sekali. Jadi ini satu hal yang luar biasa karena hidup Ming Wang adalah bukti. Bukti menubuh, embodied evidence dari kebenaran bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu terus mentransformasi hidup manusia. Nah, tentu Dr. Ming Wang adalah salah satu contoh hidup nyata di abad 21. Bahwa Yesus yang dibangkitkan itu memang berkuasa membangkitkan hidup manusia. Nah, kita juga banyak sekali kisah di dalam Alkitab. Salah satunya Paulus di abad 1 yang mengalami kebenaran kuasa kebangkitan Kristus. Dan kalau kita pikir-pikir saudari, sebenarnya konteks Paulus tuh ada miripnya sedikit dengan kita ya. Paling tidak Yesus sudah tidak bisa dilihat secara fisik. Kita juga gak pernah melihat Yesus secara fisik. Ya. Kemudian pada saat Pak Saulus itu melakukan perjalanan ke Damaskus, sebenarnya orang-orang Kristen sudah beribadah. Orang-orang Kristen itu sudah ngumpul sebagai komunitas jalan Tuhan. Tiap minggu ketemu beribadah. Nah, Saulus dijumpai Yesus yang tidak kelihatan secara fisik. Saulus dijumpai Yesus yang sudah bangkit dan kita bisa membacanya di Kisah Rasul 9. Yesus ini Yesus yang sudah bangkit, sudah naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Gak bisa dilihat secara fisik tetapi tidak terkunci dengan fisikalitas dunia. Yesus bahkan mengenal Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi apa yang kita lihat contoh di abad 21, kemudian abad 1, ini jarak waktunya jauh sekali. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah masih terus menjumpai pribadi-pribadi dengan luar biasa. Dan inilah yang saya kira merupakan evidence. Tapi bukan proof. Inilah evidence, tapi bukan proof bahwa Yesus memang hidup di dalam tubuh yang baru. Dia sudah kalahkan kematian itu, saudara kasih. Jadi kebangkitan Kristus memang menghidupkan. Nah, Paulus menegur umat Kristen di Korintus di pasal 15 yang nanti kita akan baca. Kalau evidence kebangkitan Yesus begitu gamblang, di dalam 1 Korintus 15 ada sebagian jemaat di Korintus yang bilang tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi ini yang menjadi pertanyaan dan Paulus mengajukan argumen-argumen. Kalau evidence-nya begitu gamblang, kenapa masih ada yang tidak mengakui ada kebangkitan orang mati? Kok bisa seperti itu? Oleh karena itu mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita. Saya undang saudari membuka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 nanti saya akan baca dari ayat 12 sampai 34. Tapi saya mau minta saudara-saudari partisipasi di dalam bacaan. Ketika tangan saya begini,
Ya, ketika tangan saya begini, Anda serukan. Kelihatan nggak ya? Itu putih semua tuh. Kristus sudah mati. Coba sama-sama. Kristus sudah mati. Kristus bangkit hidup lagi. Kristus pasti datang kembali. Ya, jadi setiap kali saya begini, Anda sebutkan 3 baris itu. Di dalam tradisi sejarah peribadahan Kristen ini disebut sebagai misteri iman kita. Dan sebenarnya ada di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Jadi siap ya. Jadi setiap kali tangan saya begini, Anda serukan bersama-sama misteri iman kita tersebut. Nah, untuk mendengarkan perkataan Tuhan, boleh saya undang Bapak Ibu Saudari untuk bangkit berdiri. Saudari yang saya kasih dalam Kristus, bukalah telinga kita dan hati kita atas argumen Paulus mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mulai ayat 12. Jadi, bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudari? Ayat 20. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Namun, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara-saudari, (29) Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah sesat.
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu, saudara-saudari. Amin, silakan duduk. Saudari, dari bacaan cukup clear. Ada sekelompok Kristen di Korintus tidak percaya kebangkitan tubuh orang mati, tetapi tetap melakukan baptisan yang maknanya terkait kebangkitan. Artinya ada semacam diskrepensi antara apa yang dipercaya dengan apa yang dipraktekkan. Nah, inilah unconscious denial atas kekuatan kebangkitan Yesus dalam hidup umat Kristen. Paulus itu menekankan kaitan antara kebangkitan Kristus di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, kebangkitan kita pengikut Kristus di ayat-ayat selanjutnya, lalu kebangkitan tubuh dari ayat 35 sampai 58. Ketiganya adalah tenunan yang jadi satu. Kalau satu benang ditarik keluar dari tenunan, maka seluruh gambaran kebangkitan kehilangan kuasa keindahannya. Nah, bagi sebagian besar kita, mungkin tidak ada yang tidak percaya janji kebangkitan kita berdasarkan kebangkitan Kristus. Namun yang seringkali kita temukan, banyak orang Kristen itu menerima secara doktrin di rasio dan menghayati sebatas intelektual. Nah, sebenarnya ini gak cukup, saudara kasih. Akibatnya banyak orang Kristen yang hidup terus-menerus di dalam ketakutan akan masa depan. Di dalam kekhawatiran. Nah, saya tidak menyangkali bahwa anxiety disorder kadang-kadang memang ada kaitan dengan chemical tubuh kita, otak kita dan sebagainya. Tetapi ketakutan-ketakutan itu seakan-akan Kristus itu masih mati. Seakan-akan kuasa kebangkitan Kristus itu gak ada pengaruh apa-apa. Banyak sekali orang Kristen hidup seakan-akan Kristusnya masih mati. Seolah-olah kebangkitan Kristus itu kehilangan gregetnya. Nah, saudara kasih, sebab orang yang katanya percaya kebangkitan Kristus seringkali mengalami perubahan itu seperti lagu. Sedikit demi sedikit. Ada orang yang gak setuju dengan lagu itu. Kalau mau berubah, berubah di dalam Kristus. Jangan sedikit demi sedikit. Aneh sekali, sedikitnya setiap kita bisa beda-beda gitu kan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup berpadanan dengan kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, kunci pertama adalah pengalaman dijumpai oleh Yesus Kristus. Saya sengaja pakai kata kerja yang pasif. Dijumpai Yesus Kristus. Karena itu yang kita saksikan dalam Alkitab. Semua kesaksian Alkitab memperlihatkan. Orang-orang yang dijumpai Yesus pasti berubah. Kita bisa baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Evidence-nya jelas sekali. Kalau menurut saya, kubur kosong tidak membuktikan Yesus hidup. Yang membuktikan Yesus hidup adalah kubur kosong, lalu Yesus menampakkan diri. Banyak sekali orang melihat, ya dia hidup. Jadi saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus itu nggak bisa dibuktikan. Nah, ini kalau kita pakai pola pikir para saintis, mereka selalu berkata bahwa peristiwa Yesus itu harus dibuktikan. Nah, tetapi peristiwa Yesus dibangkitkan tidak bisa dibuktikan seperti percobaan ilmiah di dalam sebuah lab. Setelah dilakukan percobaan di lab, kemudian percobaannya di-repeat, diulangi. Ketika itu konsisten hasilnya, maka baru dikatakan itu kebenaran. Tetapi kebangkitan Kristus nggak bisa yang seperti itu. Karena bukan proof tetapi evidence. Kebenaran Yesus itu bangkit adalah fakta. Dan jejak-jejaknya memberikan konfirmasi kebenaran peristiwa tersebut. Ada evidence. 2 murid Emmaus nggak bisa buktikan peristiwa Yesus bangkit caranya bagaimana. Tetapi keduanya punya evidence yang diceritakan ulang. Bahkan Lukas 24 ayat 36, setelah 2 murid itu balik ke Yerusalem,
Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah para murid yang lain lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudari, kita banyak belajar mengenai Alkitab kita, Injil dan sebagainya. Tentu kita tahu banyak yang mengkritik mengenai kesaksian mata tentang kebangkitan. Mereka menyebutkan bahwa ini kontradiktif. Contoh sederhana. Di dalam lagu Risen ada satu figur yang ditonjolkan, yaitu Maria Magdalena. Nah, Matius, Markus, Lukas mencatat ada beberapa perempuan. Bukan cuma Maria Magdalena, ada Maria yang lain dan ada Yohana, ada Salome dan sebagainya. Tetapi Yohanes hanya menyebut Maria Magdalena. Lalu dikatakan ini kontradiktif. Nah, para pengkritik modern tidak peduli hadirnya teknik penulisan kuno. Dan saya bersyukur tahun 2018 yang lalu, STTRI bersama dengan Perkantas menjadi penyelenggara terhadap seminar yang dibawakan oleh beliau, Michael Licona. Beliau menegaskan, Injil ditulis dengan teknik penulisan biografi kuno. Ada satu teknik yang disebut sebagai literary spotlighting. Injil Matius menyorot Maria Magdalena karena itu adalah spotlight. Ketika disorot Maria Magdalena bukan berarti perempuan lain kagak ada. Jadi saudara yang terkasih, apa yang diberikan oleh para pengkritik mengenai evidence kebangkitan seringkali tidak menggunakan teknik literary yang ada di dalam abad pertama, teknik-teknik kuno itu. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita simak Injil Yohanes, Maria Magdalena, ia menangis karena gak ketemu Yesus. Bahkan 2 kali ditanya pertanyaan yang sama. Yang pertama itu 2 orang malaikat. Ibu, mengapa engkau menangis? Lalu Maria nengok, Yesus sudah berdiri di situ, tetapi Maria tidak mengenali Yesus. Dan Yesus bertanya lagi, Ibu, mengapa engkau menangis? 2 kali berturut-turut ditanya, kenapa menangis? Maria itu diselimuti duka karena ia anggap Yesus masih mati dan sekarang jenazahnya hilang. Jadi dia mencari jenazahnya. Perhatikan, kubur kosong tidak langsung membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong dan penampakan Yesus kepada banyak orang itu yang menegaskan evidence. Ya, Yesus dibangkitkan dan hidup lagi. Nah, dari sini saudara yang terkasih, ini menarik sekali. Karena di dalam Injil Yohanes tersebut pasal 20 ayat 16. Ketika Yesus memanggil Maria. Di situ Maria kenalin suaranya Yesus. Nah, bagi saya ini fakta kecil yang menarik. Kenapa? Karena penampakan Yesus secara visual di dalam Alkitab tidak langsung dikenali tanpa penyingkapan verbal. Penampakan Yesus secara visual tidak langsung dikenali tanpa penyingkapan verbal. Yesus yang selalu inisiatif, proaktif, menjumpai Maria, 500 murid, 2 murid Emmaus, murid-murid lain termasuk Saulus. Saulus tidak melihat fisik Yesus. Tapi Saulus dibukakan melihat penglihatan. Suara Yesus clear sekali. Karena Saulus itu nggak bisa melihat Yesus karena akhirnya dia buta. Jadi penampakan Yesus secara visual selalu bergandengan dengan penyingkapan verbal. Dan itulah pengalaman perjumpaan yang mengubahkan. Buat kita orang Indonesia, kalau di abad 21 tiba-tiba Yesus menampakkan diri secara visual, kita semua kabur. Kenapa? Karena Indonesia banyak film setan. Film horor laku sekali. Jadi penampakan visual tidak bisa langsung ditangkap tanpa ada penyingkapan verbal. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, tanpa kita dijumpai Yesus yang bangkit, dijumpai secara utuh, kita sulit mengalami kebangkitan dari hal-hal yang sudah mati dalam hidup kita dan yang sudah dipenuhi kegelapan. Pengalaman dijumpai Yesus yang seperti ini, visual, verbal, utuh, menyeluruh. Ini yang menjadi kekuatan menolong kita menang dalam hidup. Nah saudara kasih, tapi saya merasa ini masalah yang besar sekali di dalam konteks kekristenan kita.
Khususnya buat kita yang Kristen dari kampung, dari keluarga, dari warisan tradisi. Apa yang kita saksikan secara visual tidak selalu mencerminkan Kristus yang dibangkitkan. Contoh sederhana, kita yang datang dari keluarga Kristen. Ternyata visual di rumah tangga Kristen, orang tua Kristen, tapi pendekatan atas hidup tetap saja berdasarkan natur budayanya. Saya datang dari keluarga Tionghoa, istri saya bukan dari keluarga Kristen, tapi istri saya datang dari keluarga Tionghoa Kristen semua. Tapi seringkali aneh yang ditampilkan kok bukan nilai-nilai Kristen, tapi nilai-nilai orang Tionghoa. UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi kalau lagi ngumpul keluarga yang ngomongin duit. Jadi Bapak Ibu sentrasi perusahaan Kristen. Tapi yang ditampilkan cara kerja, etos kerja, visualnya yang kelihatan sehari lepas sehari bukan nilai-nilai Kristus. Bergaul dengan orang-orang gereja, orang-orang Kristen, ngaku Kristen. Tapi yang ditampilkan kelihatan di kasat mata, cara gaulnya tidak Kristiani. Lalu tiap minggu kita bergereja, kita mendengar lontaran kata-kata Kristen. Nah, apa yang kita lihat di dalam keseharian tidak sinkron dengan apa yang kita dengar mingguan, lambat laun. Yang kita lihat itu yang lebih nempel, menetap di dalam batin. Tanpa sadar, kita jadi orang Kristen bukan dengan nilai-nilai hidup Kristus yang bangkit. Itulah kenapa akhirnya kita jatuh lagi. Nah mungkin juga mayoritas orang Kristen banyak yang bingung dan tidak bisa mengingat momen dijumpai oleh Yesus. Lalu kita sering dikasih tahu, diajarkan. Jangan menuntut pengalaman spektakuler dijumpai Yesus. Akhirnya kita tidak expect Yesus yang dibangkitkan masih bisa melakukan tindakan proaktif menjumpai dengan tindakan yang spektakuler itu. Karena kita terkunci. Nah saudara kasih, bahkan kita nggak berani minta. Tuhan saya nggak pernah ngalamin arti disentuh emosinya dengan anugerah keselamatan. Saya nggak pernah punya pengalaman engkau menjumpai saya dengan begitu real. Dan kita nggak berani minta. Karena kita udah kekunci, jangan minta yang spektakuler. Dan kita nggak expect Yesus yang dibangkitkan itu masih mampu mengerjakan karya yang ajaib itu. Nah tentu kita tahu ada pula kelompok-kelompok Kristen yang menuntut dijumpai Yesus secara visual. Tapi pada ekstrim, ya, spektrum yang ekstrim. Akibatnya salah ekspektasi mengenai dijumpai Yesus. Nah saudara kasih, saya percaya bahwa tidak salah untuk kita minta pada Tuhan Yesus pengalaman dijumpainya. Sebab Yesus Tuhan yang hidup naik ke surga membawa natur kemanusiaan kita. Jadi Yesus itu tahu persis bahwa kita ini butuh melihat, mendengar, merasakan. Nah saya cukup lama pelayanan jemaat Indonesia di Singapura. Dan mendengar banyak sekali cerita kesaksian TKWI yang sungguh-sungguh cari Tuhan yang benar. Lalu dijumpai Yesus secara supranatural. Nah tentu kita tidak bisa rekayasa pengalaman dijumpai Yesus. Sebab naturnya unpredictable. Yesus tiba-tiba menampakkan diri. Menjumpai banyak orang. Kita gak bisa kontrol itu. Tetapi saudara kasih, di zaman kita ini banyak sekali kesaksian khususnya dari orang Yahudi yang sangat sulit untuk percaya kepada Yeshua sebagai Mesias. Banyak kesaksian yang menunjukkan bahwa mereka sebelumnya benci Yesus, gak mau sebut nama Yeshua, bahkan ingin bunuh pengikut-pengikut Yeshua. Tetapi mereka ada kekosongan yang mereka gak bisa pinggirin begitu saja. Mereka nyari terus the real God. Akhirnya sebagian dari mereka dijumpai oleh Yesus
dengan cara yang ajaib dan mengherankan. Salah satunya adalah Dr. R.F. Soref tersebut. Seorang psikolog yang dijumpai Yesus, lalu ia pulang ke Israel, dirikan One for Israel. Dan banyak sekali kesaksian dijumpai Yesus tanpa diprediksi, tanpa dibuat-buat, tanpa ada rekayasa. Karena memang Yesus hidup bisa menjumpai manusia sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ini satu hal yang saya kira luar biasa sekali. Kalau saudara tidak pernah punya pengalaman dijumpai Yesus yang bangkit, nggak salah untuk minta kepadanya. Sebab ia terus hidup dan mendengar kerinduan kita. Pada saat kita memohon, tentu kita perlu rendah hati sekali. Tidak menuntut Tuhan ikuti cara yang kita rindukan. Mintalah dengan kepolosan, ketulusan. Karena pengalaman dijumpai Yesus Kristus yang dibangkitkan adalah kunci untuk kita menang. Itu kebenaran yang pertama. Dua kebenaran tambahan Tuhan berikan melalui evidence tentang kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus nggak bisa disangkal. Tetapi sebagian umat di Korintus tadi yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati ya. Jadi ayat 12 tadi clear banget ya. Ada jemaat yang pikirannya kayak begitu. Nggak ada nih kebangkitan orang mati. Atas penghayatan itu Paulus memberi counter argument. Nah saya tahu bacaan kita tadi panjang. By the way ya, ini karena saya diberikan oleh panitia 1 Korintus 15 seluruhnya. Jadi saya mesti milih ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita betul-betul coba dive in ke dalam bagian ini. Karena ayat 13 sampai 19 dari 1 Korintus 15 yang tadi kita baca, Paulus itu memberikan semacam daftar konsekuensi negatif. Kalau nggak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak pernah dibangkitkan. Kita mesti perhatikan kalimat mengenai kebangkitan Yesus itu pasif, dibangkitkan. Jadi kalau nggak ada kebangkitan orang mati, berarti Allah berdusta. Dia tidak membangkitkan Kristus. Jadi itu konsekuensi pertama. Konsekuensi berikutnya, pemberitaan Injil, iman kita itu semua omong kosong. Kemudian kesaksian para saksi mata itu kebohongan sejagat raya. Lalu kita akan terus hidup dalam dosa, karena dosa tidak dikalahkan. Bahkan para martir Kristen mati dalam kesia-siaan karena tidak ada keadilan. Nah tentu kita perlu analisa sikap jemaat Korintus tersebut, sekelompok jemaat tersebut. Apa betul ya mereka nggak percaya kebangkitan orang mati? Tentu kita perlu bertanya lebih lanjut, kenapa mereka nggak percaya kebangkitan orang mati? Atau mereka salah tangkap ajaran mengenai kebangkitan orang mati? Nah disinilah kita perlu memahami common belief dari orang-orang Greko-Romawi. Nah 2-3 orang scholar menegaskan, orang-orang di Kekaisaran Romawi pada waktu itu memang mengakui dan mereka mengerti bahwa orang mati nggak bisa bangkit lagi. Ya, ini common knowledge. Dan kemudian ini bisa ditegaskan lagi lewat 2 tokoh kuno ya, dan dicatat oleh Roy Ciampa dan Brian Rosner. Setelah seseorang mati, roh manusia itu dibebaskan dari tubuh, roh yang baik terbang masuk ke ruang promosi. Atau roh itu menggapai ruang ilahi dengan cara membebaskan dirinya dari kelekatan panca indera tubuh untuk menjadi pure soul, murni, tak bertubuh, tak bercacat. Nah, itu common belief di tengah-tengah jemaat Kristen pada waktu itu. Nah, di tengah konteks kayak begini, Paulus menegaskan kebangkitan orang mati itu sentral ajaran Kristen, berbasis pada Yesus yang dibangkitkan Allah. Nampaknya ajaran tentang Yesus dibangkitkan dan kebangkitan orang mati diterima orang Kristen di Korintus sebatas spiritualisasi. Sebagian orang Kristen di Korintus merumuskan sendiri arti kebangkitan orang mati sebagai salah satu dari 2 kemungkinan ini. 1, bangkit itu artinya situasi peningkatan status sosial, status spiritual. Atau yang kedua, kebangkitan Kristus itu disejajarkan. Dan kebangkitan orang mati yaitu Kristen disejajarkan dengan pengalaman para kaisar Romawi yang dipromosi ke dalam status ilahi setelah kematian. Akibatnya mereka menganggap bahwa percaya kebangkitan orang mati berarti percaya bahwa mereka akan dipromosiin status ilahinya setelah mati.
Tapi masalahnya Paulus nggak pernah ngajarin seperti itu. Paulus tidak mengajarkan spiritualisasi kebangkitan Kristus sebagai landasan kebangkitan umat Kristen tanpa kaitan dengan tubuh. Itulah mengapa puncak ajaran Paulus di 1 Korintus 15 dikasih judul LAI, kebangkitan tubuh, ayat 35 sampai 58. Ajaran kebangkitan menunjuk kepada aksi supranatural atas tubuh. Makanya N.T. Wright juga menegaskan ini. Resurrection meant bodies. Yang sebagian umat Kristen di Korintus nggak bisa ngebayangin realita masa depan hidup di dalam kebangkitan karena dihimpit budaya pikir Greko-Romawi yang terlalu kuat. Jadi jatuhnya jemaat Korintus ke dalam dosa, kalau kita pelajari baik-baik seluruh 1 Korintus, semua dosanya ada kaitan dengan tubuh. Ini perhatikan. 1 Korintus 5 sampai 7, masalah dosa terkait tubuh, percabulan, seksualitas, pernikahan. 1 Korintus 8 sampai 11, masalah tubuh lagi terkait makanan, minuman yang sudah dipersembahkan berhala dan urusan pakaian. Lalu 1 Korintus 12 sampai 14, teguran Paulus mengenai keragaman tubuh Kristus. Dan ini mengingatkan 1 Korintus 1 sampai 4, perpecahan, perselisihan, tubuh Kristus berantakan. Jadi surat 1 Korintus banyak teguran terkait dengan tubuh, baik itu literal maupun metaforikal. Nah, jadi dengan kata lain, saudara yang terkasih, tanpa sadar ada semacam penyangkalan kuasa kebangkitan Kristus yang transformatif, dan itu terjadi karena spiritualisasi. Spiritualisasi fakta kebangkitan Kristus artinya fakta kebangkitan Kristus yang terjadi literal ditafsir sebagai makna spiritual yang tidak tangible terkait tubuh. Makanya setelah itu Paulus paparkan konsekuensi positif di ayat 20 sampai 28. Puncak daripada konsekuensi positif itu adalah ini. Yesus Kristus dibangkitkan dan hidup lagi dengan tubuh. Kita baca di Injil Yohanes, Yesus bisa makan ikan. Yesus bisa berjalan bersama dengan Petrus, bersama dengan 2 murid Emmaus dan sebagainya. Yesus Kristus itu buah sulung dari kebangkitan orang mati. Maka kita yang percaya, kita akan ngalamin hal tersebut. Jadi bukan sebatas spiritual. Karena tujuan utama keselamatan dari Allah bukan sekedar saving souls, tetapi pembaharuan total. Langit baru, bumi baru, manusia baru, tubuh baru. Nah, dengan paparan yang panjang ini, saudara yang terkasih, berarti kita perlu sadari, hindari spiritualisasi fakta kebangkitan orang mati. Sebab Kristus sudah dibangkitkan Allah sebagai yang sulung, hidup di dalam tubuh. Nah, ini jaminan bahwa kebangkitan orang mati akan mengikuti apa yang terjadi pada Kristus. Nah, saudara yang terkasih, kompleksitas argumen Paulus itu berlanjut di ayat 29 dan seterusnya. Spiritualisasi fakta kebangkitan menyebabkan ada sekelompok orang Kristen di Korintus, mereka tetap mau baptisan, bahkan praktekkan proxy baptism. Proxy baptism adalah praktek dibaptis atas nama orang yang sudah mati. Sederhana contoh, bapak saya udah gak ada. Tapi saya percaya Allah yang merciful sudah menyentuh hatinya. Tetapi yang saya lihat itu dia cuma keluarin air mata waktu saya terus menerus ngomong, Tuhan Yesus sayang papa. Karena koma 4 hari di rumah sakit Husada. Tapi saya gak pernah punya keyakinan, gak punya feeling yang mantep bahwa papa itu sudah bersama Kristus apa enggak. Nah, kalau saya melakukan apa yang dilakukan oleh umat Korintus sebagian itu, proxy baptism, maka saya akan memberi diri saya dibaptis atas nama bapak saya yang sudah mati. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, proxy baptism. Paulus itu menyebut sampai 2 kali ya. Kalau tidak demikian, yaitu orang mati tidak dibangkitkan, apa faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati?
Terus sekali lagi, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ini memang rhetorical questions, tetapi ini sebuah praktek proxy baptism yang bikin kacau balau umat Kristen pada saat itu. Jadi Paulus mempertanyakan, kenapa sebagian jemaat Korintus praktekkan proxy baptism, padahal mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Jadi ada discrepancy antara praktek dan apa yang dipercayai. Nah, saudara yang terkasih, akibat penghayatan yang seperti ini, ya, penghayatan yang salah atas fakta kebangkitan orang mati, umat Kristen Korintus lakukan praktek baptisan hanya demi dapetin perasaan spiritual yang nyaman, ya lewat proxy baptisan tadi. Ibaratnya, ini memang tidak apple to apple ya, tapi ibaratnya seperti ini. Saya yakin banyak dari kita mungkin mendengar, atau jangan-jangan ada yang melakukan, semoga enggak ya. Ada orang-orang Kristen tertentu pergi ke Israel lalu dibaptis ulang di Sungai Yordan. Dan ya pemimpinnya, spiritual guide-nya yakinin Yesus dibaptis di sini kok. Nah, ketika ini dilakukan, berarti makna baptisannya sebelumnya disangkali. Baptisan itu menjadi praktek rohani demi dapat feelingnya saja. Itu yang Paulus kecam. Itu spiritualisasi fakta kebangkitan yang membawa dampak yang salah. Nah, spiritualisasi fakta kebangkitan hanya menjadikan umat Kristen tumpul. Sehingga mudah sekali jatuh pada dosa yang sama. Dosa favorit itu lagi. Saudari, kebangkitan orang mati adalah fakta berdasarkan Yesus yang dibangkitkan sebagai yang sulung. Lalu baptisanlah yang menandai bahwa kita yang mati, kita juga akan dibangkitkan. Memiliki hidup menang bersama Kristus. Dan ini kan ditegaskan di Roma. Jadi ketika fakta kebangkitan dispiritualisasi, maka baptisan menjadi praktek sakramen yang tanpa sadar disangkali kekuatannya. Karena banyak orang Kristen menganggap dibaptis itu karena saya yang mau dibaptis. Nah, saudara yang terkasih, saya punya penghayatan yang saya kira kita perlu pertimbangkan. Dibaptis berarti diberi tanda eksternal oleh Allah. Tanda eksternalnya adalah air, unsur alam ciptaan Allah. Ya, diberi tanda eksternal atas karya internal Roh Kudus yang sudah terjadi, yang sudah mempertobatkan kita waktu kita dengar Injil Yesus Kristus. Jadi dibaptis itu adalah momen kita mengalami perjumpaan dengan Allah Tritunggal. Dibaptis artinya kita diberi tanda eksternal oleh Allah atas karya internal Roh Kudus waktu kita bertobat mendengar Injil Yesus Kristus. Nah, kalau kita menspiritualisasi fakta kebangkitan, maka kita akan menganggap baptisan itu cuma simbol keputusan kita mau ikut Kristus. Baptisan bukan kekuatan free will kita. Baptisan adalah tanda anugerah Allah. Kita dibaptis sebagai respons. Saya mau Tuhan ditandai anugerah yang sudah terjadi ini. Jadi selama kita tidak menghayati baptisan sebagai mati dan dibangkitkan bersama Yesus, kita sulit mengalami kemenangan. Banyak orang Kristen kalah terus, sering kalah, jatuh bangun. Jangan-jangan karena tidak menghayati kekuatan Roh Kudus dalam baptisan yang pernah kita terima. Permisi tanya saudara yang terkasih. Ingatkah Anda janjimu waktu Anda dibaptis di gereja? Kemungkinan besar gak ada yang ingat. Karena udah diatur-atur pertanyaannya dan jawabannya kan. Banyak dari kita gak ingat. Padahal, udah gitu saya dulu pernah diajarkan baptisan tidak menyelamatkan. Jadi terserah kamu. Mau dibaptis, mau gak dibaptis, terserah. Baptisan tidak menyelamatkan. Tapi masalahnya, baptislah mereka, itu perintah Yesus di Amanat Agung, Matius 28. Jadi oleh karena itu saudariku, bagaimana penghayatanmu atas baptisan Kristen mencerminkan sejauh mana Anda menghayati kebangkitan.
Kebangkitan orang mati berdasarkan Yesus yang dibangkitkan. Apakah saudara menganggap baptisanmu sebatas spiritualisasi atau sebagai fakta kehidupan, kembali lagi, hidup lagi, termasuk tubuh kita? Nah, saya tahu kebenaran kedua ini kompleks karena argumennya begitu padat. Tapi semoga saudara bisa menangkap baik-baik 2 poin pertama ini. Karena saya akan masuk poin yang terakhir. Dan kelihatannya saya akan butuh waktu lebih panjang sedikit sampai 1,5 jam lagi lah. Bagaimana kita dapat hidup berpadanan dengan kuasa kebangkitan Kristus? 1, kalau saudara tidak punya pengalaman dijumpai oleh Yesus, jangan takut. Minta dengan segala kerendahan hati. Minta pengalaman dijumpai Yesus Kristus. Kalau saudara-saudari tidak memilikinya. Yang kedua, periksa. Apakah penghayatan saudara atas kebangkitan orang mati, kebangkitan Yesus sebatas spiritualisasi? Bagaimana kita taunya? Uji dirimu atas peristiwa baptisan yang pernah dilalui. Apakah saudara ingat janjimu saat dulu dibaptis? Atau saudara nggak ingat dan saudara nggak mau tahu? Jika sampai detik ini saudara belum dibaptis, uji alasannya kenapa? Nah, saudara yang terkasih, pesan Tuhan yang terakhir terkait dengan sikap kita atas tubuh yang Tuhan berikan. Ini kunci argumen Paulus di ayat 35 sampai 58, kebangkitan tubuh. Minimal saya menyampaikan seluruh 1 Korintus 15 ya. Jadi panitia tetap tujuannya tercapai. Nah, saudara yang terkasih, saya khawatirnya begini. Banyak dari kita yang menghidupi dosa-dosa favorit karena tidak memberi perhatian atas tubuh di dalam proses pertobatan kita. Nah, tentu ini salah satu, saudara yang terkasih. Kita semua menghayati pertobatan secara sederhana seperti ini, bukan? Balik 180 derajat dari hidup yang lama. Tapi perhatikan, bertobat itu kan bukan sekedar balik 180 derajat, udah begitu bingung mau jalannya kemana. Balik 180 derajat, lalu kita tahu tujuannya, lalu kita tahu dengan siapa kita berjalan menuju tujuan itu. Dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, kita balik 180 derajat bertobat karena karya Roh Kudus. Lalu dengan kuasa Roh Kudus yang sama, kita berjalan ikuti jejak-jejak Yesus Kristus, pencetus dan penyempurna iman kita. Bukankah di situ kita diproses menjadi murid yang serupa dengan Kristus? Kita ikuti jejak-jejak Yesus Kristus kepada tujuan mulia dari Bapa Surgawi, yaitu menjadi agen-agen rekonsiliasi sampai genapnya shalom. Jadi bertobat itu proses 180 derajat. Dan di dalam seluruh prosesnya, partisipasi tubuh itu selalu ngikut. Kalau tidak ada partisipasi tubuh, kita nggak bisa berubah. Metanoia, perubahan nus. Metanoia, pembaharuan mind, hati, arah hidup. Semua itu tidak terjadi tanpa pembaharuan atas tubuh. Makanya implikasi hidup dalam anugerah keselamatan menurut Paulus adalah yang ini. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, kalau betul kita mengimani Yesus dibangkitkan, bahkan ada kebangkitan orang mati dan kita dijanjikan itu, maka mulai hari ini kita perlu lakukan rekalibrasi habitus tubuh kita. Rekalibrasi habitus tubuh bagi kemuliaan Allah. Hanya dengan rekalibrasi inilah kita bisa hidup menang ikutin jejaknya Yesus. Rekalibrasi adalah mengubah kebiasaan tubuh yang sering membuat kita jatuh. Udah tahu baca Alkitab bisa bikin ngantuk. Bacanya di kamar selonjoran. Ya tambah tidur, aminnya besok pagi. Kalau kita tahu badan kita begitu, ya jangan begitu cara baca Alkitab. Cari tempat ke kafe kayak nggak apa-apa berisik, tetapi kita bisa baca dengan tubuh yang menolong kita.
Konsentrasi hanya dengan rekalibrasi kita dibantu betul-betul mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah tentu untuk bisa menghidupi rekalibrasi habitus tubuh, kita perlu punya perspektif teologis atas tubuh. Nah ingat saudari, hal pertama yang Tuhan Allah kerjakan di dalam menciptakan manusia adalah membentuk tubuhnya dari debu tanah. Anehnya, Kejadian 2 ayat 19 mencatat Tuhan Allah juga membentuk dari tanah segala binatang liar dan burung di udara. Lah kok sama? Ini menarik. Karena kita tahu ya di dalam keseharian kita ada unsur kemanusiaan di balik binatang. Tetapi ada unsur kebinatangan di balik diri manusia. Nah saudara, tentu ada kualitas yang sangat beda. Karena manusia dihembuskan nafas dari Allah sehingga menjadi a living soul, nefesh hayah. Kita gambar dan rupa Allah. Ada kualitas yang jauh berbeda sekali. Nah dengan kata lain, karya keselamatan tidak pernah hanya untuk sisi manusia yang tidak kelihatan. Diselamatkan artinya kita ditebus dari kematian, diberi hidup baru dengan tubuh baru yang terus diperbaharui sampai tubuh sempurna diberikan Allah ketika Yesus datang kedua kali. Dan ini dibahasakan Paulus dengan kalimat seperti ini di Efesus 4. Put off manusia lamamu, put on manusia baru. Dan ini gak mungkin gak terkait dengan tubuh. Jadi itulah esensi rekalibrasi habitus tubuh. Dan ini yang menjadi tantangan buat kita semua saudari. Apa kebiasaan tubuh kita yang harus segera ditanggalkan. Diubah, diperbaiki, dimatikan, di-replace. Sehingga kamu tidak terus-menerus kalah dengan dosa. Sebab ada satu kebenaran yang terabaikan dalam kalangan kita Protestan, Injili ataupun Reform. Yaitu the body teaches our soul. Dan tentu kemudian our soul will teach our body. Ini satu tulisan dari seorang pengacara Kristen yang menyadari pengabaian tubuh dalam ajaran-ajaran Protestan. Oleh karena itu rekalibrasi habitus tubuh bukan optional. Sebab Tuhan menciptakan kita utuh. Waktu kita ditebus lahir baru, kita dikatakan ciptaan baru. Masa ciptaan baru tidak ada tubuh? Tidak memperhatikan tubuh? Aneh sekali interpretasi kalau seperti itu. 2 Korintus 5 ayat 17. Lalu Efesus 2 ayat 10 juga menegaskan. Kita yang sudah di dalam Kristus menerima anugerah Allah. Kita adalah buatan tangan Allah. Ini bahasa yang balik kepada kitab Kejadian. Tubuh dibuat oleh Allah. Kemudian dihembuskan nafas dari Allah. Kita menjadi living soul. Nah pertanyaan buat saudara-saudari adalah. Sungguh gak Anda mau alami hidup berkemenangan bersama Yesus yang dibangkitkan itu? Nah kalau kita bilang, iya saya mau kok. Cuma tubuhnya gak bergerak, gak berubah. Itu akhirnya cuma spiritualisasi. Cuma kognitif, cuma rasional, cuma intelektual. Jadi saat ini saya menantang saudara-saudari. Untuk menyatakan komitmen Anda di hadapan Tuhan Yesus. Berdasarkan 3 pesan ini. Bagaimana kita hidup berkemenangan bersama Yesus yang dibangkitkan? Pengalaman dijumpai Yesus, Anda mengalami gak? Kemudian yang kedua, apakah kita selama ini cuma menspiritualisasi pesan Paskah? Kemudian yang ketiga, sadar gak sih bahwa kita butuh rekalibrasi terhadap habitus tubuh kita? Jadi generasi Anda sudah dibagikan satu bookmark kecil seperti ini. Saya mau mengajak saudari untuk menyatakan komitmen berdasarkan 3 pesan yang Anda sudah dengar. Komitmen ini adalah respons Anda. Komitmen itu bukan saya bisa. Saya pasti mau respons Tuhan Yesus. Bukan sok-sokannya kita. Bukan.
Tapi respons dengan segala kerendahan hati, Tuhan saya mau loh ngalami, dijumpai oleh Engkau dengan real. Karena saya nggak pernah punya pengalaman itu. Selama ini saya ngikutin aja kesibukan, pelayanan gereja dan sebagainya. Tuhan saya mau itu. Jadi saudara kasih, mari ambil waktu sejenak. Coba datang ke hadapan Tuhan secara pribadi. Tanya pada dirimu apa yang Anda bisa respons dan dikomitmenkan kepada Tuhan. Selama ini apa sikapmu atas baptisan yang Anda sudah terima, yang Yesus amanatkan? Apakah penghayatan selama ini ya sebatas spiritualisasi? Sehingga tidak mengubah apa-apa. Kemudian, adakah manusia lama yang nempel banget sama dirimu, tubuhmu? Dan selama ini gak terlalu disadari, padahal udah ada yang kasih tahu. Cuma karena kita perspektifnya adalah tidak terlalu pentingkan tubuh, yang penting knowledge, makanya gak berubah-berubah. Jadi silakan datang ke hadapan Tuhan, hampiri Allah yang mengasihimu, tentu berdoa, nyatakan komitmenmu sebagai respons, lalu tuliskan di atas kartu komitmen ini. Kita menulis komitmen supaya tidak terjebak pada penghayatan rasional atau intelektual semata. Saya beri waktu beberapa saat. Dan kalau boleh minta rekan kita pianis untuk memainkan lagu Oh Love That Will Not Let Me Go secara lembut. Silakan nyatakan komitmen tersebut sebagai respons di hadapan Allah atas 3 pesan yang sudah kita dengarkan. Kalau saudara sudah nyatakan komitmen itu, silakan berdoa pribadi. Dengan setengah suara kita nyanyikan lagu Oh Love That Will Not Let Me Go. Oh love that will not let me go. Oh love that will not let me go. I rest my very soul in thee. My soul in thee. I give thee back the life I owe. Give thee back the life I owe. That in thine ocean depths his flow may reach a full. Oh love that will not let me go. Wanita saja. Oh love that will not let me go. Kalau masih ada silakan saudari, gunakan kesempatan ini untuk menyatakan komitmen, merespons dengan cara yang menubuh bersama-sama di tengah komunitas ini. Yang pria saja, oh love that will not let me go. Oh love that will not let me go. I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe.
bersama-sama. Musik boleh berhenti, bersama-sama a cappella. Oh love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths is flow may reach us. Sekali lagi dengan bangkit berdiri. Rabbi, kalau masih ada yang mau maju menyatakan, silakan. Oh love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may reach her fuller being. Tuhan, kami terharu dengan pujian yang kami nyanyikan, yang diciptakan oleh George Matheson ini. Tuhan, di dalam kepala kami sadar hidup kami ini ya adalah milik-Mu. Waktu kami bertanya mengenai masa depan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, Engkau mengerti semua itu. Karena Engkau pernah hidup di bumi, dan ketika Engkau naik ke surga, empatimu tidak menjadi berkurang. Justru empatimu itu membahana. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menerima pujian yang baru saja kami nyanyikan, respons komitmen yang kami nyatakan, bahwa kami mau memberikan hidup kami kembali hanya kepadamu, karena semuanya adalah milik-Mu. Tuhan, mampukan kami bukan hanya pinter menyampaikan ini di dalam kata-kata kami, kata-kata rohani yang begitu bagus, tetapi kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Kau pesankan kepada kami hari ini. Tuhan, bagi saudari kami yang belum memiliki pengalaman Engkau jumpai, bolehkah Tuhan lakukan karya-Mu yang begitu penuh kasih dan keajaiban, jumpailah mereka pribadi lepas pribadi dengan cara yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan biarlah ketika Engkau menjumpai, damai sejahtera bagi kalian semua yang Engkau ucapkan ketika Engkau menampakkan diri kepada para murid, kiranya itu boleh dialami, dan shalom yang sungguh sejati boleh sungguh-sungguh mengisi seluruh sanubari. Dan Tuhan, tolong setiap kami supaya kami tidak terus terjebak kepada spiritualisasi. Tuhan, mampukan kami untuk betul-betul menghayati bahwa iman kepada Engkau yang dibangkitkan adalah iman yang terkait dengan tubuh kami. Bahwa Engkau akan memperbaharui semuanya. Dan Tuhan, kami mau merekalibrasi habitus tubuh kami. Karena kami sadar Engkau menciptakan tubuh kami dan Engkau menghembuskan nafas sehingga kami menjadi makhluk yang hidup segambar dan serupa dengan Engkau. Mampukan kami untuk sungguh mempedulikan apa yang terjadi pada tubuh kami. Karena kami mau semakin sadar bahwa apa yang dilakukan kepada tubuh sebenarnya mengajarkan seluruh sanubari spiritualitas kami. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk menghidupi apa yang Kau pesankan pada hari ini. Sehingga pasca tahun ini, pasca mingguan di dalam 2026, tidak lewat begitu saja dan begitu saja. Tuhan, kasihanilah kami. Dengarlah seru doa kami. Karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu yang sudah dibangkitkan, naik ke surga, menjadi gembala hidup bagi kami. Sehingga kami tidak perlu
takut menjalani kehidupan. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.